Ibu-ibu, cici, tua-tua, dan puan-puan, seputar majelis yang kami muliakan. Anak nelayan menjala ikan, anak tenggiri dalam perahu. Kita dengarkan sambutan-sambutan. Kita awali dengan sambutan dan pemaparan dari FKPP dahulu. Kami jemput Kiai Zainal Abidin, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kehidupan, dan alhamdulillah kehidupan itu bisa kita isi dengan aktivitas yang sangat baik dan mulia, termasuk yang ditampilkan Allah hari ini. Kita bisa bersama-sama menjalin silaturahmi dalam rangkaian kegiatan rapat koordinasi perdana kegiatan Hari Santri tahun 2022 dan membangun semangat sinergi semua pihak dengan pondok pesantren. Semoga karunia yang Allah berikan kepada kita, dan hari ini kita rangkai dalam satu rangkaian kegiatan rapat koordinasi perdana ini semata-mata kita niatkan sebagai bentuk dari ibadah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita yang selama ini sebenarnya sangat kuat ini perlu lebih dipererat dengan silaturahmi, sinergi dan kolaborasi. Alhamdulillah hari ini kita tidak dengan Allah bisa bersama-sama hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari sama-sama kita syukuri dengan syukur yang mendalam. Semoga syukur kita tentu menghadirkan lain syakartu dan nikmat kebaikan kepada kita semuanya. Pada kalinya salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Wali Kota Dumai yang dalam hari ini diwakili oleh Bapak Asisten Satu Bapak Isnizar, dan dari Ketua DPR yang hari ini sampai ke kondangan. Oh, jadi nggak ada Pak ya dari DPR ini. Baik, ini harapan kita sebenarnya semua pihak ya, di pemangku kebijakan di Kota Dumai bisa hadir. Karyawan Pak ya, baik. Yang sama-sama kita hormati dan memuliakan. Ini sorry dulu baik dulu ya, ini Pak Kapolres ya. Ini alhamdulillah sudah memfasilitasi kegiatan rapat koordinasi perdana di tahun 2000 Hari Santri yang berjalan Hari Santri 2022 ini. Terima kasih Pak Kapolres atas fasilitasinya, dan yang sama-sama kita hormati Bapak dan Lanal atau yang mewakili Pak Dandim ya. Karena kemarin mohon maaf ini Pak Kapolres, Pak Wakil dari Dana Pak Dandim, kami ini orang pesantren nggak ngerti apa hierarkinya gitu. Karena Dana kan wilayahnya itu Pak ya, Seriau gitu. Sehingga kemarin di lampiran mungkin yang kami sampaikan itu ada perubahan ya. Juga ini dari seluruh dinas, kepala badan kantor dan dinas di pemerintah Kota Dumai yang sama-sama kita muliakan, juga dari
Muhammadiyah, semua organisasi masyarakat, organisasi Islam dari Kota Dumai kita undang semuanya. Izin tidak kami sebutkan satu persatu, sudah diwakili MC dari Pak ya, Pak Ketua Kadin juga ada ini, dari Basnas juga hadir, dan dari perbankan ya, perbankan ini yang mulai dari BRI, BNI, BSI ya, Pak itu yang hadir, kemudian dari Mandiri yang tahu semuanya. Ya, kalau nggak salah Pak Kapolres ada 35 yang undangan, yang mudah-mudahan ini salah satu upaya kebersamaan kita. Juga dari Forkopimda yang Pak dari Kejaksaan Pak ya, dari Kejaksaan ini, dan juga ini wabil khusus ini yang ikut mengawal pesantren dari pihak Kakak Kemenang ya, diwakili oleh Pak Kasih, dan semua yang hadir yang undangan mungkin tidak sempat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Kami mengaturkan terima kasih atas kehadirannya, atas kebersamaannya, dan mudah-mudahan ini tidak mengurangi, kalau tidak disebutkan satu persatu namanya dan dari instansinya, mudah-mudahan tidak mengurangi niat mulia kita untuk sama-sama menjalin semangat kebersamaan. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebenarnya niatan kami ini sejak tahun 2016 ya, ingin bersama-sama menjalin kerjasama. Alhamdulillah baru tahun 2022 ini, dan alhamdulillah hari ini dengan kondisi pasang yang cukup luar biasa tinggi ya, tapi ini tidak menghalangi kita untuk bergerak dan bersama-sama hadir. Nah, kami di pesantren di Kota Dumai ini yang terdaftar di Kementerian Agama ini ada 12 sampai hari ini yang sudah terdaftar, dan masih ada satu yang di lampiran surat masih proses di Kementerian Agama ya Pak, prosesnya di Kemenang Kota. Untuk perizinannya belum sampai ke tingkat provinsi, yaitu Cahaya Al-Quran. Jadi ada 13 yang semuanya sudah menjalankan kegiatan pendidikan sebagai pesantren. Nah, kami di Dumai ini sejak 2016 ada forum komunikasi pondok pesantren atau singkatannya FKPP. Nah, FKPP ini sebenarnya sebagai mitra dengan semua stakeholder. Kalau di provinsi berarti dengan tingkat wilayah. Kalau yang di daerah seperti kami di DPD ini berarti koordinasi dengan di kabupaten kota. Nah, kami pesantren yang ada di Kota Dumai, di data yang kami dapat itu sebenarnya lebih dari 13 yang menyatakan diri sebagai pesantren. Akan tetapi yang terdaftar di Kementerian Agama ini berarti yang sudah mempunyai komitmen kebangsaan, komitmen cinta tanah air, dan komitmen untuk membangun generasi-generasi muda kita menjadi generasi yang mampu membangun nanti. Jadi ada 13 ya, yang di data kami. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, harapan kami sejak negara ini belum merdeka, ini kami kalangan santri dan pesantren memang sangat ya, ingin adanya bagaimana potensi alam Indonesia yang sangat luar biasa ini bisa dikelola dengan baik. Ternyata kalau dikelola dengan SDM yang baik, ini akan menghasilkan manfaat yang sangat besar. Jadi kita nggak perlu tergantung dengan pihak-pihak yang di luar kita. Kita sudah kuat. Karena selama ini memang kita belum ada sinergi kita masih sendiri-sendiri. Oleh karena itu, alhamdulillah yang sejak kemerdekaan sampai tahun 2016 ya, ini negara baru hadir 2016 pada pesantren dengan adanya hari santri.
di zamannya Pak Jokowi ya. Kita berterima kasih juga kepada beliau yang telah bagaimana akhirnya mengeluarkan adanya hari santri atas masukan-masukan dari para masyaikh pondok pesantren. Kemudian diperkuat dengan 2019 adanya undang-undang pesantren. Kemudian ada kemarin peraturan presiden ya, Kepres terkait dengan dana adil bagi pesantren tahun 2021 ya Pak. Kasih. Nah jadi kalau di tingkat pusat Bapak Ibu ini sudah ada sinergi antara semua kementerian dengan pesantren. Ini yang perlu kita bangun bagaimana di daerah, karena negara ini kan memang harus dari kecil dulu Pak. Akan kita buat itu ya Pak Badan ya. Jadi kami sangat bersyukur ini dengan adanya surat edaran ini kemarin kita menyampaikan beberapa waktu dengan Pak Kapolres, dengan Pak Dandim, dengan Pak Wali ketika acara dua bersama ya terkait dengan agenda kita bagaimana membangun sinergi untuk di Kota Dumai dengan pesantren seluruh sektor yang ada. Nah jadi agenda kita Bapak Ibu yang kami muliakan tanggal 22 Oktober secara nasional itu adalah peringatan Hari Santri. Sudah ditetapkan tanggal 22 Oktober secara nasional. Nah untuk di Kota Dumai kami sudah mengadakan agenda rapat ya. Sudah masuk yang ini sekarang ini berarti rapat yang kelima nih, secara internal kami. Baik ada yang dengan Kementerian Agama maupun dengan panitia inti yang internal pesantren. Nah kami ingin di Hari Santri tahun 2022 ini kita semua adalah panitianya Bapak Ibu. Baik dari TNI, dari pemerintah, dari perbankan, dari ormas. Hari Santri tahun 2022 Kota Dumai adalah Hari Santri kita bersama. Karena kami 24 jam ini ada generasi muda kita yang hidupnya di pesantren. Dan kami menyadari pesantren ini punya banyak keterbatasan. Ini kami sendiri cerita Pak Presiden ya, Pak Nadiem, Pak Asisten. Jadi Kementerian Agama yang memang secara kelembagaan yang izin dan sebagainya dari Kementerian Agama, tapi di Kementerian Agama ini punya keterbatasan anggaran. Jadi kami sangat menyadari sejak awalnya berdirinya kami kalau Al-Amin, saya di Al-Amin ini dari 2004 itu sangat menyadari dan memahami itu, sehingga memang kalau mengandalkan hanya institusi Kementerian Agama saja pesantren tidak akan memenuhi. Dalam arti apa? Generasi-generasi yang 24 jam 6 tahun, 7 tahun di pesantren ini tidak akan maksimal. Oleh karena itu harapan kami kita sudah punya SDM Bapak Ibu yang siap 24 jam, siap sekian tahun itu di pesantren. Ini kalau kita semua yang ada di sini dari TNI, dari Polri ikut menyumbang. Menyumbang itu yang kami harapkan sebenarnya bukan dana saja Pak ya, tapi bagaimana support terkait anak-anak di pesantren ini, santri kita ini yang betul-betul berani pisah dengan orang tua. Itu nggak mudah Pak ya. Berani pisah dengan orang tua, berani ketika sakit harus menghadapi sendiri. Ketika dia tidak punya uang dan sebagainya, terlambat dari orang tua dan sebagainya, tapi dia siap. Oleh karena itu cita-cita besar dari kami pesantren yang ada 13 pesantren sekitar Dumai ini betul-betul ingin ketika santri kita keluar alumni itu betul-betul mampu membawa perubahan akhir objek di tengah-tengah masyarakat tanpa harus punya jabatan, tapi bisa punya perubahan besar, membawa perubahan besar. Ini kita harapkan. Karena kalau semua berburu jabatan, yang menantu sudah banyak kan, nggak boleh deh. Ya, yang itu sudah banyak. Jadi santri ini akan kita siapkan bagaimana bisa membangun tanpa punya jabatan.
tapi bisa ikut berperan besar apa menjadi cita-cita bangsa dan negara kita ini. Dan tujuan kami di rapat perdana ini mengumpulkan semua kalangan, Pak. Dari pemerintah, dari swasta, dari BUMN, dari Basnas, untuk sama-sama di acara Hari Santri tahun 2022 ini kita betul-betul sebagai awal bersama kita. Dan mudah-mudahan ini Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Presiden, kita yang hadir hari ini ada sejarah, akan jadi catatan sejarah bahwa dari hari ini kita punya komitmen bersama bagaimana santri-santri yang ada ini bisa menjadi dan mengawal generasi-generasi yang di luar pesantren. Kan secara otomatis gini Pak, dan santri kita ketika betul-betul jadi dengan baik, ini akan mampu nanti menetralisir teman-teman generasi-generasi yang di luar pesantren tidak mengenal bagaimana disiplin yang tinggi, bagaimana muslim yang betul-betul muslim yang kehormatan dialami. Nah, jadi itu Pak ya gambarannya Pak, pokoknya Pak Dandim, dan ini juga insya Allah sudah sama-sama bisa kita pahami. Jadi sekali kami sangat berterima kasih ini atas kebersamaan Bapak Ibu sekalian yang hadir. Dan di acara Hari Santri yang biasanya kita laksanakan Bapak Ibu itu ada serasihan malam rencana kita insya Allah tanggal 25 ini, kalau kemarin yang kita sampaikan Pak Wali Pak, tanggal 25 juga dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, dan kita sampaikan waktu kita ketemu kemarin tanggal 25 untuk Kota Dumai. Kemudian tanggal 24 malamnya kita serasihan. Sebelum serasihan itu kita biasanya kita baca maghrib, jamaah maghrib bersama. Setelah maghrib kita doa bersama dulu, setelah itu baru makan malam atau isya dulu ya. Biasanya sampai isya ya Pak. Setelah isya baru kita makan malam, baru kita acara serasihan. Nah, serasihan ini kita ingin di tahun 2022 ini Bapak Ibu yang kami muliakan semua dari semua stakeholder yang hadir hari ini bisa memberikan apa kira-kira tahun 2022 ini atau tahun 2023 nanti yang bisa support untuk para santri kita, untuk pesantren yang ada di Kota Dumai ini, sesuai dengan kapasitas Bapak Ibu dari bidangnya masing-masing, kapasitas masing-masing. Kemudian di tanggal 25 ya kita apel bersama untuk Kota Dumai. Direncanakan kalau untuk serasihan itu di desanya dengan Pak Pendopo ya. Kemudian untuk apel apel Hari Santrinya itu di Bukit Belanda, biasanya seperti itu. Nah jadi ini mohon nanti ini sesuai dengan arahan Pak Kapolres kemarin, dan akhirnya kita sepakati dengan teman-teman di FKPP, Forum Komunikasi Pesantren dan panitia ini, bahwa kita nanti untuk memaksimalkan di kegiatan kita di tanggal 24 malam dan tanggal 25 Oktober ini akan kita bincangkan. Ada pertemuan kedua dan ketiga adalah pertemuan final menjelang pelaksanaan harian. Mungkin itu sebagai gambarannya, dan nanti di acara kita ini kita akan munculkan ya, karena ini harinya santri yang selama ini ada 24 jam nggak kemana-mana Pak ya. Kita fasilitasi mereka nanti bisa menampilkan kreasinya, berbagai macam potensi santri kita nanti bisa kita lihat di acara peringatan Hari Santri tahun 2022. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan sementara waktu, dan terima kasih sekali lagi atas kebersamaan kita, dan mohon maaf jika kami mungkin terkesan undangnya mendadak mungkin ya, karena itu sebenarnya suratnya sesuai kemarin Pak ya, baru nyampe. Sebagian yang bisa kami WA kami informasikan, karena kami juga di pesantren ini berbagi Pak, berbagi. Kalau Pak Kapolres punya stafnya banyak ya, Pak Dandim juga. Nah kami ini semuanya lengkap jabatan Pak, dari hulu hilir insya Allah bisa semua ya, kalau namanya di bidang pesantren. Nah izin Bapak Ibu biar kenal ini, kami perkenalkan pesantren yang ada
izin untuk bisa berdiri ya. Kalau saya ini dari pesantren Al-Amin Dumai, kemudian pesantren Hidayatullah. Sengaja MC-nya para kiai Pak. Jadi kita kebersamaan, nggak apa-apa kita para kiai ya. Dari Hidayatullah Dumai, ketiga dari Al-Harokah dan Najah dan Kiai Dedek. Ketiga keempat dari Ponpes Baitul Quran Dumai. Oh ya, dari Ahmad Muzaini ya. Dari Ponpes Al-Imam Abi Yazid Al-Bustami, ini bukunya ini. Dari Ponpes Al-Imam Abi Yazid Al-Bustami. Kemudian yang keenam Ponpes Al-Furqan. Alhamdulillah. Ini jenggotnya saya ingat. Kemudian yang ketujuh Ponpes Al-Quran. Ini tetangganya Al-Amin. Jadi Pak, para Bapak Ibu yang kami muliakan, kami punya komitmen kalau bisa di Dumai ini, contoh Al-Amin Pak, itu kanan kirinya 2 pesantren. Tidak perlu takut saingan. Semakin banyak pesantren itu kami harapkan. Tapi betul-betul komitmen perlunya pesantren harus ada Pak. Itu yang kita jaga. Yang ketujuh Al-Quran, ke-8 Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini dari tetangga ini Pak, setengah kilo dari Al-Amin. Purnama bulannya. Kalau Al-Quran tadi dari pegang berani juga. Kemudian pesantren, bukan ya, Bagan Besar, yang tetangga Al-Amin yang baru mau saya sebut ini. Miftahul Janah, pesantren ya. Kemudian Ponpes Imam Malik. Banjirnya harus sebut ya Pak apa ini? Imam Malik ini di Bukit Kapur ya. Kemudian Ponpes Tanfir Dilalil Quran. Ini kalau daerah Peling Mendakapnya hanya satu ini Pak. Kalau guru di santri Pak enggak sempat. Kalau tinggal santrinya kerepotan ya. Karena kita paham kondisinya Pak ini kalau Tanfir Dilalil Quran. Kemudian yang ke-12 Ponpes Nurul Huda. Ini ponpesnya LDII ini. Ada enggak ya yang ini? Enggak ada juga. Kemudian yang ke-13 Ponpes Cahaya Al-Quran Dumai yang lagi proses izin. Ada saya kurang? Enggak ada. Berarti yang absen ini ada Imam Malik, ada Hidayatullah Quran, dan yang baru ngurus perizinan Cahaya Al-Quran. Ada 3 Pak. Baik, kalau seharusnya ada 12 pesantren yang terdaftar. Dan inilah Bapak Ibu, nanti kami mohon Bapak Panitia Dumai, Pak Asisten, pertama untuk Pemda kami minta nanti bagaimana ada perda pesantren yang bisa nanti mendukung, karena pesantren sarana prasarana dan semuanya terkait dengan peningkatan SDM-nya, guru dan sebagainya yang memang perlu kita sinergikan. Ini 12 ini potensi besar untuk bisa membangun di terkait dengan Al-Quran, LPDQ-nya itu luar biasa potensinya Pak. Juga terkait dengan pemberdayaan ekonomi. Jadi izin Pak Asisten, Pak Kapolri, Pak Dandim, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami pesantren itu punya 3 fungsi Bapak Ibu. Yang ini mau kita sinergikan saat ini. Fungsi pertama bahwa pesantren itu adalah sebagai lembaga pendidikan. Itu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 diakomodir oleh pemerintah melalui undang-undang tersebut. Ini sejak dulu memang sebagai lembaga pendidikan yang bekali nanti santri yang betul-betul soleh dan solehah dan qurrata a'yun kalau kita baca. Terus yang kedua, fungsi pesantren adalah sebagai lembaga dakwah. Ini Bapak Ibu, 2 hal yang utama kalau Muslim ya. Ini 2 hal utama di Muslim itu problem itu. 1 sholat, 2 itu masalah zakat. Ini yang menjadi prioritas pesantren Pak. Bagaimana dakwah kita betul-betul menyasar umat Islam itu sholatnya benar dan zakatnya dijalankan. Ini dakwah yang kalau ini kemarin kita bagi tugas Pak ini, yang ada di Pak Kapolres. Jadi kemarin Pak Yai siapa? Kalau saya memang di bidang
pemberdayaan ekonomi. Kalau Pak Bahrul Ulum ini kebetulan posisi pesantren di Baitul Quran di Sungai Sembilan. Ini kan di daerah sana kan banyak ini Pak, yang ada kampung itu nggak Jumatan karena nggak ada kontennya. Ada warganya 200 kan karena itu nggak Jumatan, nggak ada konten, nggak ada yang peduli. Ini nanti jadi tanggung jawab kita. Kenapa kami yang pesantren 12 ini yang sudah terdata ini nggak takut di banyak pesantren Pak? Semakin banyak pesantren tanggung jawab di akhirat semakin ringan Pak. Nah ini biar ke depan kita di akhirat nanti nggak ada tanggung jawab beban Pak. Ini sama-sama kita pikirkan. Jadi dua adalah fungsi dakwah. Ini benar bersama kita bisa kita masuk tiap minggu, Kamis kita sudah berangkat. Mungkin nanti ada Pak Danana di sini ya. Karena masuk ke sana juga susah ya Pak Kapolres ya. Dari Batu Titik karena kan susah gitu. Jadi mungkin nanti dari Danana dalam setahun bisa berapa kali memfasilitasi kita masuk ke dakwah, ngajari Al-Qur'annya, ngajari terkait dengan minimal di Kamis itu sudah berangkat Jumat bisa sholat Jumat sana sehingga ada khotib dan imamnya gitu. Kita dari pesantren siap. Penting difasilitasi ini aja Pak. Mungkin dari Kuala ya Pak ya. Nanti bisa membantu transportnya dan sebagainya. Dengan bersama insya Allah tidak akan ringan. Dan juga dari Basnas dan sebagainya yang hadir bisa merencanakan dan menyiapkan. Dan yang ketiga adalah fungsi pemberdayaan ekonomi Bapak Ibu. Ini alhamdulillah kita sangat mendorong teman-teman di 12 pesantren Bapak Ibu punya kegiatan ekonomi yang betul menjadi edukasi dan nanti bisa membawa dampak bagaimana ini mengentaskan kemiskinan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sebagai informasi kepada kita semuanya Pak Asisten ya, ini kita di antara 12 pesantren ini bukan karena saya alami Pak ya. Kalau Pak Sawi Kasim udah apal ya, sering nongkrong di alamin dulu ya. Walaupun orang Muhammadiyah tapi sering nongkrong di alamin. Jadi alhamdulillah Al-Amin Dumai ini sebagai agregator Pak dan optaker program hasil pertanian dari 12 greenhouse yang ada di provinsi ini. Greenhouse yang terbanyak itu ada di Rohil. Di Rohil ada 5 greenhouse, 7. Di Pekanbaru ada 1, di Siak ada 1, di Pelawan 1. Nah kami pengen di Dumai ini karena target program Bank Indonesia kita bisa menambah Indonesia. Ini bagaimana memenuhi pasar retail dan pasar ekspor targetnya itu. Sehingga nanti ini biasa kan masyarakat ekonomi kan ini Pak ya. Masyarakat ini pemasaran Pak. Panen harganya kena temulak ya. Itu kendalanya seperti itu. Nah kita mencoba fungsi pesantren akan kita maksimalkan dengan pemberdayaan sisinya pemberdayaan ekonomi dan kita bagaimana nanti dengan budaya kita ini ke depan di Dumai ini semuanya punya basic ekonomi masing-masing pesantren. Itu ada 3 fungsi yang memang sesuai amanat undang-undang yang harus kita serenasikan di daerah sehingga semua pihak nanti bisa sama-sama mendukung kegiatan ini. Mungkin itu Pak sebagai penyampaian dari kami. Terima kasih dan mohon maaf kalau agak lumayan panjang ini Pak Asisten ya. Dan mudah-mudahan tidak mengurangi dari niat kita untuk sama-sama memikirkan anak-anak kita yang ada di pesantren dan efeknya nanti kepada semua anak kita yang di luar pesantren. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Jazakumullah khairan jazak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Zainal.